Pembahasan soal ulangan bab Pitagoras untuk siswa SMP kelas 8. Soal yang pertama. Perhatikan gambar di atas. Berdasarkan gambar di atas, yang bukan merupakan dalil Pitagoras dari pernyataan berikut adalah, oke, kita bacakan dulu bunyi dari dalil Pitagoras. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi tegak lurusnya. Sisi miring yang dimaksud adalah PQ, terus sisi tegak lurus yaitu PR dan QR. Sehingga dari bunyi dalil Pitagoras kita bisa tuliskan bahwa PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat ditambah QR kuadrat. Jadi yang A ini benar ya. Selanjutnya, kalau PR kita pindah ke ruas kiri, dapatlah bunyi dalil Pitagorasnya menjadi PQ kuadrat dikurangi PR kuadrat sama dengan QR kuadrat. Dari sini jawaban C itu atau pernyataan yang C ini benar ya. Kita cari yang bukan atau yang salah ya di sini. Terus dari dalil Pitagoras yang pertama, jika yang kita pindah ruaskan itu yang QR, maka kita akan dapatkan bunyinya sebagai berikut bahwa PQ kuadrat dikurangi QR kuadrat sama dengan PR kuadrat. Jadi pernyataan yang D ini juga benar. Artinya yang salah adalah yang B. PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Ini salah ya. Sehingga jawaban yang kita pilih adalah yang B. Lanjut soal nomor 2. Perhatikan gambar ini. Panjang AC pada segitiga ABC pada gambar di atas adalah AC. Yang ini ya. Langsung kita tuliskan rumus Pitagorasnya. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Dan kalau kedua ruas kita akarkan, jadilah AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita masukkan panjang AB dan BC-nya 9 sama 12 ya. 9 kuadrat itu 81, 12 kuadrat 144. Nah, seperti ini ya. Kalau kita jumlahkan hasilnya 225. Dan kalau kita akarkan hasilnya 15. Jadi jawaban yang benar adalah berikutnya soal nomor 3. Perhatikan gambarnya ya, dua segitiga ABC dan BCD. Yang ditanyakan adalah panjang BD ya, panjang BD pada gambar di atas BD. Pertama kita cari dulu ya panjang BC-nya. BC yang ini ya. Nah, kita cari lewat rumus Pitagoras ya. BC sama dengan akar AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Jadi kalau yang dicari itu salah satu dari sisi tegak lurusnya, maka rumusnya adalah sisi miring kuadrat dikurangi salah satu sisi tegak lurus kuadrat diakarkan. Lanjut kita masukkan angkanya. AC sama dengan 15, AB sama dengan 9 ya. Berarti 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat diakarkan. Jadinya 225 dikurangi 81 diakarkan. Sama dengan akar 144 sama dengan 12. Jadi panjang BC 12. Selanjutnya baru kita cari panjang BD. BD yang ini ya. BD sama dengan akar BC kuadrat ditambah CD kuadrat. Jadi kalau yang dicari rumus sisi miring, maka rumusnya plus ya. Kalau yang dicari sisi tegak lurusnya, maka rumusnya minus. Nah, itu cara mengingatnya. Kita masukkan angkanya sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Sama dengan akar 144 dikurangi 25. Maaf ini ditambah ya. Dan dikurangi ya. Sama dengan akar 169. Sama dengan 13. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut nomor 4.
pada gambar di atas, segitiga ABC dengan AC sama dengan 17, BC sama dengan 10, dan CD sama dengan CD tegak lurus dengan AB. Jika panjang CD sama dengan 8 cm, maka panjang AB sama dengan, oke, kita perhatikan ya, triple Pythagoras. Pertama saya jelaskan dulu mengenai triple Pythagoras. 3 bilangan. Di sini kita misalkan A, B, dan C. Disebut triple Pythagoras bila berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, artinya jika 3 bilangan itu memenuhi persamaan ini, maka disebut triple Pythagoras. Artinya ketiga bilangan itu bisa atau membentuk suatu segitiga siku-siku, di mana C-nya itu sisi miringnya, dan A dan B itu sisi tegak lurusnya. Ada 4 contoh triple Pythagoras yang paling terkenal, yang wajib kalian hafalkan, karena akan sangat membantu kalian ketika mengerjakan soal-soal berkaitan dengan Pythagoras. Yang pertama adalah 3, 4, 5. Yang kedua adalah 5, 12, 13. Yang ketiga adalah 7, 24, 25. Dan yang keempat adalah 8, 15, 17. Sekali lagi adik-adik, saya ingatkan di sini bahwa kalian sebisa mungkin usahakan hafal 4 contoh triple Pythagoras yang paling terkenal ini, karena akan sangat membantu kalian ketika mengerjakan soal-soal Pythagoras. Lanjut ya. Untuk mencari panjang AB, kita cari dulu panjang AD dan panjang BD. Yang AD dulu ya. AD ini kita perhatikan segitiga ACD. Segitiga ACD ini membentuk suatu segitiga siku-siku. Salah satu sisi dekatnya 8, terus sisi miringnya 17. Di sini kita langsung melihat triple Pythagoras yang cocok dengan kondisi tersebut, yaitu yang ini ya. 8 ada, 17 ada. Jika dua sisi sudah sama, maka sisi yang belum diketahui pasti sisanya, yaitu 15. Nah, sehingga panjang AD sama dengan 15. Itulah gunanya ketika kita hafal triple Pythagoras ya, lebih cepat dalam menentukan salah satu sisi dari segitiga siku-siku. Selanjutnya kita cari BD. Dua sisi yang sudah diketahui yaitu 8 sama 10. Kita lihat di antara 4 triple Pythagoras yang ada, tidak ada yang ada angka 8 sama angka 10-nya. Tapi perlu kalian ketahui ya, bahwa triple Pythagoras yang saya bagikan ini itu masih merupakan pola dasarnya. Artinya masih bisa dikembangkan. Lihat di sini ya. Pola triple Pythagoras yang pertama ini 3, 4, 5. Ya. 3, 4, 5 ini kalau saya kalikan 2 ya, maka 3 kali 2 jadi 6, 4 kali 2 jadi 8, 5 kali 2 10. Jadi membentuk triple Pythagoras baru, yaitu 6, 8, 10. Nah, kita gunakan yang ini. 8 sudah ada, 10 sudah ada, maka sisanya pasti 6 ya. Sehingga panjang BD pasti 6 cm. Sehingga panjang AB sama dengan 15 ditambah 6 sama dengan 21. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 5. Di antara kelompok bilangan berikut yang merupakan triple Pythagoras adalah, kita tampilkan lagi ya triple Pythagorasnya. Nah ini 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Yang A ini 12, 16, 24 ini kalau kita ambil dari 3, 4, 5, 3, 4, 5 kita kalikan 4 ya, mestinya 12, terus ini 16, terus ini 20 ya. Ini salah ya, 24 di sini ya, salah. Terus 10, 24, 26. Kita ambil dari yang pertama nggak bisa, kita coba dari yang kedua ya. Yang kedua ini kalau kita kalikan 2 ya, kalau kita kalikan 2 jadinya 10, 24, 26
Nah, benar ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut berikutnya soal nomor 6. Keliling belah ketupat ABCD pada gambar di atas adalah 104 cm. Jika panjang AC sama dengan 48 cm, maka luas ABCD adalah pertama kita dapat pahami di sini sifat belah ketupat ya, bahwa AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA ya. Ini sama ini. Berikutnya kita cari panjang AB ya, salah satu dari 4 sisi dari belah ketupat. AB sama dengan keliling belah ketupat 104 dibagi 4 sama dengan 26. Jadi ini panjangnya 26. Sama semua ya ini ya. Selanjutnya kita gunakan triple Pythagoras ya. Oh ya, di sini kan karena panjang AC itu 48 cm, AC 48 ya. Ini misalkan kita tandai dengan titik O, maka AO itu separuh ya. Separuh dari 48 yaitu 24. Nah, kita akan mencari panjang OB. Gunakan triple Pythagoras ya. Kita pakai triple Pythagoras yang 5, 12, 13 ya. Kita kalikan 2 sehingga jadinya 10, 24, 26. Nah, ini sudah ada 24 sama 26, maka sisi yang terakhir yaitu 10. Maka panjang OB pasti 10. Nah, ini. Selanjutnya kita hitung luas belah ketupat. Luas belah ketupat rumusnya adalah setengah kali diagonal 1 AC kali diagonal 2 BD ya. AC itu 2 kali 48, 2 kali 24 yaitu 48, sedangkan BD itu 2 kali 10 ya, yaitu 20. Sehingga bisa kita tulis di sini setengah kali 48 kali 20. Kita bisa coret ini 20 sama 2 10, 48 kali 10 sama dengan 480. Sehingga jawabannya adalah yang C. Berikutnya soal nomor 7. Luas trapesium dari gambar di bawah ini adalah pertama kita kasih garis bantu untuk tingginya ya. Nah, ini. Misalkan tingginya kita tulis di sini adalah SO. Kita akan mencari panjang PO ya. Panjang PO kita cari. PO rumusnya adalah 20 dikurangi 10 dibagi 2. Dibagi 2 kenapa? Karena kiri kanan sama besar ya. 20 dikurangi 10 dibagi 2 kiri kanan. Sehingga kita dapatkan panjang PO sama dengan 5. Kita tulis di sini 5 ya. Selanjutnya kita cari panjang OS menggunakan triple Pythagoras 5, 12, 13. 5 ada, 13 sudah ada, maka sisanya pasti 12. Sehingga panjang OS pasti 12. Selanjutnya kita cari ya, luas trapesium. Luas trapesium rumusnya adalah jumlah dua sisi yang sejajar, di sini PQ dan SR, terus dibagi 2 dikali tinggi. Tinggi di sini OS. Kita masukkan angkanya sama dengan 20 tambah 10 dibagi 2 kali 12 sama dengan 30 kali 6 ya. 20 tambah 10 30, 12 dibagi 2 itu 6 ya. Sehingga 30 kali 6 sama dengan 180. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 8. Panjang ruas garis HB dari gambar di atas adalah, pertama cari dulu panjang BD. BD yang ini ya. Nah, ini kan siku-siku ya adik-adik. Nah, ini 9 BC, maka AD juga 9. Nah, kita gunakan triple Pythagoras ya. Gunakan triple Pythagoras yang 3, 4, 5. Kita kalikan 3, jadinya 9, 12, 15. 9 ada, 12 ada, maka BD pasti 15 ya. Ini 15. Nah,
Setelah BD, kita baru bisa mencari HB. Ini HB. Cari panjang HB, kita juga gunakan triple Pythagoras ya. Tingginya ini kan 8 ya. Ini juga bisa kita tulis 8 ya. Nah, kita gunakan triple Pythagoras yang 8, 15, 17 ya. 8 ada, 15 ada, maka sisanya pasti 17. Nah, sehingga panjang HB yaitu 17. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut nomor 9. Sebuah tangga dengan panjang ya, 13 meter bersandar pada dinding. Jarak kaki tangga dengan dinding 5 meter. Tinggi dinding yang dicapai oleh tangga adalah, kita bisa gambarkan kondisinya seperti ini ya. Tangga 13 meter, jarak kaki tangga ke dinding 5 meter. Dicari temboknya, tinggi dindingnya. Langsung saja kita gunakan triple Pythagoras ya. 5, 12, 13 ya. 5 ada, 13 ada, maka sisanya pasti 12. Jadi jawabannya adalah C. Gampang sekali. Lanjut nomor 10. Sebuah motor melaju ke arah utara sejauh 70 km. Kemudian ke arah timur sejauh 40 km. Dan terakhir ke arah selatan sejauh 100 km. Jarak motor sekarang dari tempat semula adalah, arah mata angin kita pahami dulu ya. Utara itu ke atas, timur ke kanan, barat ke kiri, terus selatan itu ke bawah. Gini ya. Untuk kondisinya atau visual dari cerita di soal itu bisa kita gambarkan seperti ini ya. Jadi sebuah motor melaju ke arah utara sejauh 70 km, terus ke arah timur 40 km, terus ke arah selatan 100 km, sehingga jarak motor sekarang dari tempat semula adalah yang garis merah ini. Kita kasih garis bantu di sini. Nah, panjang sini ke sini itu 40 ya, sama kayak yang atas. Terus panjang sini ke sini itu 100 dikurangi 70, yaitu 30. Nah, ini. Kita pakai triple Pythagoras ya. Yang 345 kita kalikan 10 ya. Ini kali 10 ya. Jadinya 30, 40, 50. 30 sama 40 sudah ada, maka sisanya pasti 50. Jadi jawabannya adalah yang A. Selesai. Semoga bermanfaat.